坚持了整整2年，行差踏错便是万劫不复。对，若拼死相抗，但即是信念，我也令你深入马。信Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuklah episode terbaru ya, yang dimana untuk di part sebelumnya, Wang Lin telah berhasil membangkitkan sekte pemurnian jiwa. Dan ini adalah awal untuk sekte pemurnian jiwa menjadi lebih kuat. Dan juga Wang Lin memiliki murid yang sangatlah spesial ataupun ya yang benar-benar dia istimewakan, yaitu Xishan. Bahkan ya dia memberikan bendera jiwa pertama miliknya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Singkatnya, 2 tahun telah berlalu. Sekte pemurnian jiwa yang dibentuk oleh Wang Lin sudah berkembang dengan begitu pesat. Bahkan ya, ada orang yang rela untuklah menjadi bagian dari mereka. Dan Wang Lin mengeluarkan petaka surgawi dan meminta kepada mereka semua melepaskan jiwa-jiwa mereka ke awan hitam. Maka dengan begitu ya, tubuh jiwa dapatlah disempurnakan 2 kali lipat. Akan tetapi di suatu hari, Xishan bersama kelompoknya sedanglah memburu beberapa hewan untuklah dijadikan sebagai jiwa baru. Akan tetapi mereka malah bertemu dengan hewan binatang buas tipe langka. Dan mereka pun mendapati serangan yang membuat kelompok dari Xishan haruslah terluka. Begitu juga dengan dirinya. Alhasil ya, Ouyang Hua langsunglah melaporkan semua ini kepada Wang Lin. Dan Wang Lin pun melihat Xishan benar-benar terluka parah. Bahkan nyawanya hampir saja tidak terselamatkan. Waduh, padahal ya dia salah satu anggota dan kandidat untuklah menjadi pewaris dari Wang Lin selanjutnya. Dan ketika diperiksa oleh Wang Lin, dia bisa melihat semua kegiatan dari Xishan sebelum-sebelumnya. Ternyata ya ketika Xishan inginlah menggunakan tubuh jiwa baru, dia malah terluka yang membuat beberapa titik meridiannya serta jiwanya juga mengalami kerusakan. Dan secara sekilas, Wang Lin bisalah melihat Xishan memiliki sebuah potensi yang begitu besar untuklah sekte pemurnian jiwa. Dan dia pun memasukkan sebuah pil yang membuat Xishan berhasil untuklah diselamatkan. Dan Wang Lin kembali menasehati, menyedot kekuatan iblis secara paksa itu sangatlah beresiko. Namun ya jika berhasil, akanlah mendapati kekuatan yang tak terhingga. Anggaplah berhasilnya itu adalah sebuah bonus, karena untuk proses menyerap kekuatan iblis memang sangatlah sulit. Dia bisalah melihat semakinnya terserap, maka semakin dekat dengan kematian. Alasan dirinya menyerap kekuatan iblis, semua ini demi untuklah sekte pemurnian jiwa. Dia tidaklah mau menjadi beban bagi sekte. Maka dari itulah, Xishan menganggap menyerap kekuatan iblis adalah cara tercepat untuk menjadi terkuat. Ya benar sih, namun ya Wang Lin kembali memberikan sebuah saran dan nasihat kalau dia bisa memberikan 1 set teknik penyempurnaan tubuh jiwa. Dan teknik ini nantinya bisalah mengintegrasikan kekuatan iblis ke dalam daging dan darahnya. Meskipun untuk saat ini tubuh dia masih belum bisa menahannya, tetapi dengan teknik ini dia bisalah membuat sebuah avatar dan tubuhnya nanti akanlah menjadi lebih kuat. Namun ya, Wang Lin kembali memperingati, teknik ini memiliki resiko yang begitu besar. Jika dia melakukan satu kesalahan, maka dia tidak akan pernah kembali pulih. Jadi, Wang Lin mempertanyakan, apakah dia sudah mempertimbangkan keputusannya. Siapa sangka, Xishan berani mengambil keputusan tersebut. Sembari berkata, kalau dia benar-benar tidak akan mengecewakan leluhurnya. 护身第1层口诀，若他
Lalu keesokan harinya, Ouyang Hua membawa salah satu pria muda dan dia termasuk anggota yang memiliki bakat luar biasa juga. Ia memiliki julukan sebagai auman harimau atau Hu Hou. Lalu dia pun memperlihatkan kemampuannya. Siapa sangka dia lebih berbakat daripada si San. Dia berhasil untuklah mengendalikan 5 jiwa sekaligus. Wang Lin dibuat begitu kagum karena bakatnya sama seperti Red Butterfly atau Hong Di. Dan Wang Lin berpikir jika dia dibiarkan berkultivasi di dalam suku, itu akanlah menimbulkan sebuah kecemburuan. Alhasil, Wang Lin meminta kepada Lou Hou untuklah tetap bersamanya dan ikut berlatih dengannya. Mendengar itu ya, dia menjadi begitu sangatlah senang. Siapa yang kagak senang ya dilatih secara pribadi oleh Wang Lin, guys. Sesingkatnya, beberapa bulan telah berlalu. Kini, Sekte Pemurnian Jiwa bisa dikatakan memiliki pasukan yang begitu kuat. Dan juga mereka menyerang beberapa suku. Namun ya di sini, Wang Lin sangatlah menegaskan untuk tidak saling menghabisi satu sama lain. Jadi ya, meskipun mereka menyerang, selagi ada orang yang inginlah menyerah, maka mereka akanlah mengampuninya, asalkan menjadi bagian dari Sekte Pemurnian Jiwa. Sesingkatnya, 4 tahun telah berlalu. Kini, Wang Lin merasa Sekte Pemurnian Jiwa bisa untuklah berdiri secara mandiri dan tidak perlu lagi untuklah dia awasi. Jadi ya, inilah saatnya dia untuk pergi dan menyelesaikan tugasnya, yaitu mengumpulkan kristal iblis kuno. Berarti ya, setelah ini, Wang Lin akanlah menghadapi beberapa kaisar iblis kuno, guys. Namun sebelum itu, Wang Lin berpamitan kepada seluruh anggotanya, serta memberikan sebuah giok kepada Ouyang Hua, yang dimana giok ini nantinya bisa memanggil Wang Lin jika terjadi apa-apa. Lalu Wang Lin dan 2 murid terkuatnya, yaitu Si San dan juga Lou Hou, langsunglah menuju ke kota iblis tulang kuno. Akan tetapi ketika berada di gerbang, Wang Lin langsunglah to the point kalau dia inginlah bertemu dengan penguasa kota ini. Akan tetapi ya, penjaga di sana terlalu begitu angkuh dan meremehkan sosok dari Wang Lin. Alhasil ya, Si San tidak terima kalau gurunya diejek seperti itu, dan dia pun memberikan sebuah tinju yang membuat keributan terjadi. Dan Wang Lin memberitahu kepada Si San kalau tinju dia salah. Jika saja dia meninju dengan begitu benar, mungkin ya penjaga ini akanlah langsung modiar. Mendengar pernyataan tersebut ya, penjaga ini tidaklah terima dan langsunglah menyerang Wang Lin. Sehingga Wang Lin meminta kepada Si San lihat dengan jelas bagaimana cara memukul dengan begitu benar. Yang dimana cara dari Wang Lin sebenarnya sangat simpel. Mengumpulkan satu energi dalam satu titik pukulan dan langsunglah melepaskannya. Sehingga kelima penjaga tersebut langsunglah modiar. Lalu datanglah putri leluhur Dara atau yang kita kenal sebagai Io Shisue. Dia langsung memberikan peringatan kepada Wang Lin kalau dia tidak bisa bertindak semena-mena di kota ini. Dan Jenderal Iblis inginlah bertemu dengannya. Setibanya di kediaman Jenderal Iblis sayap kiri, Wang Lin bisa merasakan banyak sekali kekuatan iblis yang begitu mengerikan. Di sana juga ada beberapa komandan yang menatap ke arahnya dengan tajam. Lalu Wang Lin akhirnya bertemu dengan Mo Lihai. Di sini dia juga begitu murka karena Wang Lin bertindak semena-mena di kotanya. Dan Wang Lin merasakan kalau kultivasi dari iblis satu ini sungguhlah tidak sederhana. Tetapi ya, Wang Lin merasa dia masih bisa untuklah mengalahkannya. Hanya saja dia begitu bingung bagaimana bisa dia tetap tak terkalahkan selama 1000 tahun di negeri para iblis dan roh seperti ini. Begitu juga dengan Mo Lihai, dia tertarik kepada Wang Lin. Karena ya, Wang Lin bisa menahan serta menangkis beberapa serangannya. Sehingga dia menawarkan Wang Lin untuklah menjadi tetuanya.
Maka dengan begitu, kekuatan militer berada di tangannya. Tetapi ya, Wang Lin menolak mentah-mentah karena dia tidaklah suka diperintah. Wang Lin akanlah menerima tawaran tersebut asalkan dia memegang sepenuhnya. Mendengar ini ya, sang Jenderal Mo Lihai sungguh begitu tertarik. Dia akanlah mengabulkan permintaan tersebut asalkan dia bisalah menahan 10 serangan darinya. Sehingga ya beberapa komandan langsunglah main taruhan atau main tebak-tebakan ya. Ada yang menebak kalau Wang Lin hanya bisa bertahan 2 puncak saja. Intinya mereka semua meremehkan Wang Lin. Untuk satu serangan berhasil dihancurkan oleh Wang Lin dengan jari iblisnya. Begitu juga dengan serangan kedua. Dan di sini Wang Lin masihlah tidak mau mengeluarkan kartu asnya seperti kereta dewa perang, pedang surgawinya, itu sama sekali tidak mau dikeluarkan. Dia akanlah mengeluarkannya ketika keadaannya benar-benar terpojok. Dan Wang Lin langsunglah mengubah suasana pertarungan yang seharusnya ya Wang Lin menerima 10 serangan, tetapi kali ini Wang Lin berniat untuklah menyerangnya. Mo Lihai melihat tindakan dari Wang Lin langsunglah memujinya karena dia adalah satu-satunya orang yang berani untuklah membalikan pertarungan, guys. Sehingga serangan ketiga dan serangan keempat berhasil untuklah ditangkis. Namun ya, untuk di serangan keempat, Wang Lin terlihat terhimpit dengan 2 tinju. Dan untuk Yao Shisui yang melihatnya merasa Wang Lin terlalu begitu sombong dan angkuh. Dengan kemampuan dia saja, dirinya hanya bisa sampailah puncak kelima. Dan semua itu juga adalah berkat senjata ilahi dari ayahnya. Jika tidak, dia tidak mungkin mendapati posisi kepimpinan dari kota iblis ini. Lalu untuk Mo Lihai, melihat kalau Wang Lin sudah tidak sanggup lagi bertarung, dia kembali menyinggung Wang Lin kalau kemampuan dia hanyalah sebatas ini saja. Jadi lebih baik dia menjadi tetua dan tidak perlu untuklah berpikir lebih jauh lagi. Namun, Wang Lin masihlah bisa bangkit berdiri dan mengatakan kalau semua serangan dia ini sebenarnya tidaklah begitu kuat, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuklah menang dalam pertarungan yang membuat berbagai serangannya terlihat begitu sangatlah kuat. Jadi ya, maksud dari Wang Lin, dia bisa menjadi kuat seperti ini karena keyakinannya. Maka dari itulah Wang Lin juga menggunakan metode yang sama, yaitu keyakinan. Sehingga kekuatan jari iblis diserap olehnya membuat rambutnya berubah menjadi warna hitam. Sembari berkata, metode mereka terlihat begitu sama, tetapi yang sebenarnya cara dia berbeda. Dia akanlah memasuki mode iblis. Dan untuk Mo Lihai, dia sungguh begitu terkejut. Karena ya Wang Lin telah memahami kristal iblis. Dan dia sangatlah penasaran dengan kemampuan seperti itu. Sehingga dia pun mengeluarkan tinju ribuan jiwa. Namun sama Wang Lin langsunglah dipatahkan. Hal ini membuat keyakinannya runtuh. Dan pertarungan yang sesungguhnya benar-benar terjadi. Serangan ke-6 dan serangan ke-7 berhasil dipatahkan oleh Wang Lin. Bahkan Wang Lin juga menyerang balik dengan kekuatan jari iblisnya. Semua yang menonton dibuat begitu terkejut. Karena ya untuk Jenderal Mo Lihai benar-benar didorong sampai batasannya. Sehingga untuk serangan ke-8 mereka berdua mengalami bentrokan kekuatan. Dan Mo Lihai langsung tertawa terbahak-bahak karena dia menikmati pertarungan ini dan dia menarik kata-katanya. Tetapi ya masih ada serangan yang tersisa
dia meminta kepada Wang Lin untuklah bersiap-siap. Namun siapa sangka Wang Lin langsunglah menyerah dalam pertarungan. Hal ini membuat Mo Lihai kembali kagum kepadanya. Karena ya, dia mengetahui kapan harus maju dan kapan haruslah mundur. Pada intinya ya, Mo Lihai bukan hanya menguji kemampuannya saja, melainkan ya, menguji sifatnya juga. Sebagai pemimpin, dia haruslah mengetahui cara membuat pilihan. Sehingga dia pun mempersilakan Wang Lin untuklah menjadi pemimpin. Dan untuk hari ini, dia menunjuknya sebagai komandan 10.000 tentara iblis. Mendengar ini ya, semuanya dibuat begitu terkejut guys. Karena ini adalah komandan nomor 1 di bawah Jenderal Iblis. Ya intinya, semua kekuatan militer iblis berada di tangannya Wang Lin. Dan dia berhak untuk mengambil keputusan tersebut. Lalu Jenderal Mo Lihai meminta kepada Wang Lin setelah 7 hari ke depan, seseorang akanlah membawa dia ke barak iblis. Untuk Yao Yisue, dia menjadi begitu sangatlah kebingungan. Padahal ya, kultivasi dari Wang Lin hanyalah berada di transformasi jiwa menengah. Tetapi dengan kemampuan dia seperti ini, berhasil meraih posisi paling tertinggi guys. Iya, gimana kagak bingung ya? Semua komandan yang telah terpilih rata-rata berada di transformasi jiwa tahap akhir. Sedangkan untuk Wang Lin yang masih berada di tahap menengah berhasil mendapati posisi tersebut ya. Dan kini mereka semua berada di bawah naungan dari Wang Lin untuk masalah kekuatan militer guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 行差踏错，便是万劫不复。喂，若拼死相抗。 但即是信念，唯有以身入马。